Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Emi Purwati SPD. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengantar terkait materi teks negosiasi. Adapun yang saya bahas dalam video ini, yaitu berupa pengertian, unsur-unsur, struktur, kaidah kebahasaan, dan cara mengonstruksi teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui bersama setelah mengatasi berbagai perbedaan atau perselisihan antara dua belah pihak. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kalian dapat menemukan negosiasi dalam bentuk dialog berupa percakapan dengan kalimat langsung. Ada pula teks narasi yang merupakan penggabungan antara dialog dan narasi. Selain itu, kalian juga dapat menemukan teks negosiasi yang berbentuk surat, misalnya surat penawaran. Unsur pada teks negosiasi ada 4. Yang pertama adalah partisipan. Partisipan adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Unsur yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Unsur yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan unsur yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Sehingga ketika tidak tercapainya kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi atau pengenalan berisi kalimat pembuka, biasanya disertai salam. Contoh, selamat datang, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Struktur teks yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan berisi tujuan menyampaikan negosiasi. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan berisi tujuan menyampaikan negosiasi. Tujuan tersebut bisa berupa keinginan atau keperluan yang ingin dibicarakan kedua belah pihak. Contoh, saya ingin beli handphone. Yang ketiga adalah penawaran. Penawaran berisi tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pembeli, harganya berapa Pak? Penjual, yang ini harganya 2 juta rupiah. Pembeli, apakah tidak ada diskon? Struktur teks negosiasi yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan adalah hasil dari negosiasi yang mana kedua belah pihak telah mendapatkan kesepakatan tanpa adanya paksaan. Contoh, pembeli, ya sudah, saya setuju 1.800.000 Pak. Penjual, baik, saya buatkan notanya dulu ya Mas. Struktur teks negosiasi yang kelima adalah penutup. Penutup berisi sapaan yang dilakukan untuk mengakhiri percakapan dari kegiatan negosiasi. Contoh, penjual, ini handphonenya lengkap dengan kartu garansinya ya Mas. Pembeli, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada teks negosiasi. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Contoh, selamat pagi, mau cari pakaian jenis apa Bu? Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung disampaikan penutur. Kalimat langsung banyak ditemukan pada teks negosiasi. Contoh, pembeli, permisi, di sini jual tas juga ya Mbak? Penjual, iya, silakan bisa dipilih-pilih dulu Bu. Yang ketiga adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang memberikan suatu informasi. Sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat yang diajukan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, Pak, saya mau cari sayur bayam ada? Ada Bu, bayamnya baru datang dari Brastagi loh Bu. Yang keempat, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya berusaha membujuk, menarik perhatian, atau memengaruhi. Contoh, pembeli, harga mangga ini kok mahal sekali Bang? Penjual, tidak mahal loh Bu, sesuai dengan kualitasnya Bu, besar, manis, dan mulus. Dijamin Ibu nggak bakal kecewa deh Bu. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah tuturan pasangan. Tuturan pasangan
adalah bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan adalah bentuk tanggapan dari lawan bicara. Contoh, mengucapkan salam, menjawab salam, bertanya, menjawab, meminta, memenuhi atau menolak, menawarkan, menerima atau menolak. Bagaimana cara kita mengonstruksi teks negosiasi? Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan pihak yang terlibat. Yang ketiga, menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Yang keempat, menentukan kesepakatan antara dua pihak. Yang kelima, menyusun kerangka teks. Setelah itu, yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Dan yang ketujuh, merevisi kembali hasil tulisan. Yang terakhir, mempublikasikan teks negosiasi. Demikianlah materi pengantar tentang teks negosiasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini, dan semoga video ini bermanfaat ya buat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa adik-adik.